Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Izin memperkenalkan diri, Taruna semester 4 atas nama Muhammad Rifki Saputra, NIT 2421170 dari kelas TKDK 4 Golf. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial namun sering diabaikan. Apa sih dampak nyata jika kita menggunakan alat kerja tanpa perhatian penuh? Fenomena distract working ini bukan sekedar masalah sepele, melainkan sebuah ancaman yang memiliki efek domino yang sangat luas. Lanjut ke dampak pertama dan yang paling fatal, tentu saja berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, atau juga biasa disebut K3. Alat kerja secanggih apapun fungsinya dirancang berdasarkan asumsi bahwa operatornya memiliki kendali penuh. Ketika perhatian kita teralih entah karena mengantuk, melamun, atau terdistraksi oleh ponsel, refleks tubuh kita akan menurun drastis. Berdasarkan data keselamatan kerja global, mayoritas kecelakaan kerja fatal terjadi bukan karena kerusakan mesin, melainkan kesalahan manusia atau biasa disebut human error. Dengan sedikit saja saat menggunakan alat tajam, alat berat, dan arus listrik yang bisa menyebabkan cedera permanen, kehilangan anggota tubuh, atau bahkan kehilangan nyawa. Dampak ini bersifat irreversible atau tidak bisa diubah kembali. Dampak selanjutnya yaitu ekonomi dan performa kerja. Ketika seseorang tidak fokus, kemungkinan terjadinya kesalahan atau error dalam operasional akan meningkat tajam. Apa sih akibatnya? Yang pertama, terjadinya pemborosan waktu. Kita harus melakukan pekerjaan ulang atau rework untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kedua, ada risiko terjadinya kerusakan pada alat kerja itu sendiri. Memperbaiki mesin yang rusak karena salah pengoperasian membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi perusahaan, hal ini menciptakan kerugian finansial yang masif akibat terjadinya proses produksi atau biasa disebut dengan downtime, dan akan menurunkan kualitas pekerjaan tersebut. Dampak selanjutnya yaitu dampak psikologis. Ketika seseorang melakukan kesalahan fatal akibat tidak fokus, rasa bersalah, cemas, dan stres pasca kejadian akan menghantui mereka dalam waktu yang lama. Ini menurunkan rasa percaya diri mereka di tempat kerja. Selain itu, jika perilaku tidak fokus ini dibiarkan, ia akan menular dalam dan membentuk budaya kerja yang buruk. Rekan kerja yang lain akan merasa tidak aman karena mereka tahu mereka bekerja di lingkungan di mana orang-orangnya tidak waspada. Kepercayaan antar tim akan runtuh dan lingkungan kerja menjadi tidak sehat secara psikologis. Solusi dan langkah pencegahan. Melihat dampak yang begitu besar, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 langkah yang dapat dilakukan, yaitu 1. Menerapkan mindfulness sebelum bekerja, yaitu ambil waktu 1 menit untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan dihadapi sebelum menyalakan alat kerja. Kedua, eliminasi distraksi digital. Buat aturan ketat untuk tidak menyentuh ponsel atau sosial media saat sedang mengoperasikan alat-alat yang beresiko. Ketiga, manajemen kelelahan. Baik pekerja maupun manajemen harus sadar bahwa tubuh yang lelah tidak akan bisa fokus. Istirahat yang cukup adalah hak sekaligus dan kewajiban demi keselamatan. Saya akhiri dengan kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, alat kerja diciptakan untuk menjadi perpanjangan tangan manusia guna mempermudah kehidupan kita. Namun, alat tersebut tidak memiliki pikiran dan kendali penuh ada pada diri kita sendiri. Kurangnya perhatian selama 1 detik bisa menghancurkan reputasi, karir, bahkan hidup yang dibangun bertahun-tahun. Mari kita berkomitmen untuk selalu hadir sepenuhnya, memberikan perhatian 100% pada apa yang kita kerjakan. Tetap fokus, tetap aman, karena keselamatan adalah aset paling berharga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.